Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama IT Tech Belajar Komputer Mudah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komputer dan komponen penyusunnya. Jadi kita akan bahas tentang apa saja sih komponen-komponen komputer. Ya, dalam dunia teknologi informasi, komputer adalah sebuah alat yang sangat penting dan memiliki peran vital dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi komputer ini memang sangat penting ya, apalagi zaman sekarang ini yang dimana kita akan membahas secara dalam tentang hardware, software, brandware, serta jenis-jenis komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama, kita kenalkan dulu tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna, brandware. Jadi ada perangkat keras, lunak, dan juga pengguna yang bekerja bersama untuk menyelesaikan berbagai tugas. Itulah yang disebut dengan sistem komputer. Nah, yang pertama adalah hardware. Hardware ini adalah perangkat keras pada sebuah komputer. Ya, ada CPU, ada hard drive, ada RAM, dan lain-lain. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan sentuh. Jadi intinya, perangkat-perangkat komputer yang wujudnya bisa kita lihat. Ada apa saja? Nah, kita lihat di samping monitor yang paling sering kita lihat, SSD, speaker, CPU, mouse, dan masih banyak lainnya ya. Jadi ini terbagi-bagi. Nah, kalau ini berbasisnya output karena dia mengeluarkan gambar. Kalau ini berbasis storage, penyimpanan. Ini berbasis output karena menghasilkan suara. Kalau ini berbasis proses ya. Jadi ini memproses sebuah data, ini mengeluarkan sebuah audio, ini menyimpan data, ini menampilkan data. Ya, masih banyak lagi ya. Ada mouse. Kalau mouse berarti fungsinya untuk apa? Input, masukkan data. Kalau keyboard, input ya, memasukkan data. Kalau misalkan proyektor, kira-kira fungsinya untuk apa? Dia termasuk di input atau output atau proses atau storage kira-kira? Ya betul, proyektor termasuk output karena dia berfungsi sebagai mengeluarkan data, mengeluarkan tampilan dari laptop atau komputer. Sampai sini ada yang masih bingung? Kira-kira kalau RAM ini masuknya kemana? Nah betul ya, masuknya ke dalam storage, penyimpanan. Kalau prosesor sudah otomatis proses ya, motherboard. Nah sama ya, sebagai proses. Drive, storage, monitor, input ya, input, output. Nah oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Yang kedua, software. Kalau tadi perangkat keras yang bisa kita sentuh dan wujudnya ada, yang kedua software. Dari katanya sudah soft ya, lembut. Atau bisa kita bilang perangkat lunak. Jadi perangkatnya ini tidak bisa kita lihat nih wujudnya. Tidak bisa dipegang, maksudnya hanya virtual gambar. Software atau perangkat lunak adalah serangkaian instruksi yang memungkinkan hardware untuk melakukan tugas tertentu. Nah, jadi misalkan ada beberapa contoh ya.
Yang pertama ada sistem operasi. Ini yang sering kita pakai nih. Ada Windows, Mac OS, Linux. Ini merupakan software atau aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai. Nah, ini sistem operasi ya, Windows. Aplikasi yang sering kita pakai ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada. Aplikasi editing ada CorelDRAW, ada Canva. Ini tampilan-tampilan software ya, perangkat lunak yang tidak bisa kita pegang bentuk aslinya, tapi bisa kita lihat. Oke, itu ya. Kira-kira kalau aplikasi Lazada, aplikasi Gojek itu masuknya ke software atau hardware? Nah, jawabannya masuk ke software. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah brainware, atau tadi bisa kita sebut dengan pengguna. Ya, kalau tadi hardware, software itu ada yang bisa dibilang ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan semua kegiatan itu? Brainware ini. Jadi yang memfungsikan sebuah komputer ya dari brainware ini. Brainware mengacu pada pengguna komputer itu sendiri. Nah, jadi si laptop ini mau ngapain nih? Misalkan si laptop ini mau mengakses aplikasi. Nah, siapa yang menjalankan aplikasi ini? Nah, si brainware ini. Kan nggak mungkin tiba-tiba laptop nyala sendiri, komputer nyala sendiri. Pasti ada yang menggunakan. Tanpa manusia, komputer hanyalah sekumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak dapat berfungsi. Nah, itu ya. Jadi walaupun banyak komputer, tidak ada manusianya yang mengoperasikannya, maka tidak berjalan tuh. Maka yang paling penting adalah brainware ini, karena dia bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memanfaatkan komputer secara kebutuhan. Nah, ini ya. Misalkan kita mau buka Google, udah otomatis kita menggunakan internet. Jadi pengguna menggunakan laptop, menggunakan komputer. Ada lagi yang melihat aplikasi di website atau di handphone. Nah, itu semua pengguna, user yang menggunakan semua alat-alat tersebut, baik software maupun hardware. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis komputer. Ada apa aja sih? Nah, ini kita berdasarkan ukuran ya. Yang pertama, komputer super. Dari namanya saja sudah kita tahu. Komputer dengan kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi. Jadi ini fungsinya sangat tinggi nih. Biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Jadi yang butuh tempat yang sangat besar dan sangat safety, yang memerlukan perhitungan kompleks seperti penelitian ilmiah. Nah, ini bisa digunakan untuk penelitian ya. Tapi kalau misalkan di kantor-kantoran biasa, itu biasanya pakai yang mini. Nah, ini contoh gambarnya ya, sangat besar. Yang kedua, mainframe. Digunakan oleh organisasi besar untuk memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar. Ya, contohnya perbankan atau institusi pemerintah. Itu kan, misalkan bank itu kan menyimpan semua data-data pengguna kan, dari ada yang 1000 jiwa, ada yang 1 juta. Misalkan Bank Mandiri, penggunanya penduduk Indonesia misalkan ada 16 juta. Nah, 16 juta data itu disimpan di komputer ini. Karena kalau pakai komputer kecil mungkin tidak akan kuat menyimpan datanya. Sama ya, seperti komputer super. Yang ketiga, komputer mini. Berukuran lebih kecil dari mainframe, tetapi lebih besar dari mikrokomputer. Digunakan untuk bisnis menengah. Nah, ini ya, komputer mini. Ya, modelnya kayak seperti ini ya, Chromebook.
Jadi komputer kecil nih, bisa dibawa kemana-mana, lebih efisien. Yang keempat, mikro. Jenis komputer yang paling umum digunakan secara pribadi. Nah, itu ya, desktop, laptop, dan tablet. Apple MacBook, Dell. Nah, ini contohnya gambar ya, atau laptop-laptop yang sering kita pakai. Itu namanya komputer mikro. Atau tablet atau tab, itu jenis komputer mikro. Yang kelima, controller. Digunakan dalam perangkat berbasis otomatis seperti mesin cuci, microwave, dan mobil. Nah, ini digunakan dalam perangkat-perangkat yang otomatis. Misalkan di rice cooker, nah itu ada mesinnya. Di mesin cuci ada juga microcontroller situ. Ada lagi di mana? Misalkan di mobil ada juga ya, seperti Tesla itu kan ada alat tersendirinya tuh. Nah, ini ya. Di pemrograman robotik itu juga ada microwave. Ini ada microcontroller di sini nih. Di mobil itu juga ada ya. Jadi bentuknya bukan berbentuk komputer pada umumnya. Jadi dia sebuah alat kecil saja ya, sama beberapa alat yang dimasukkan dalam mesin-mesin ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.